Sejarah masuknya dan perkembangan Islam di Nusantara oleh Ummu Kalsum Putri Ahmad dari 12 MIPA 2. Sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi, hanya berselang sekitar 20 tahun dari wafatnya Rasulullah, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan daulah Islam yang belum lama berdiri. Dalam perjalanan yang memakan waktu 4 tahun ini, para utusan Utsman ternyata sempat singgah di Kepulauan Nusantara. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 674 Masehi, dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Inilah perkenalan pertama penduduk Indonesia dengan Islam. Sejak itu, para pelaut dan pedagang Muslim terus berdatangan abad demi abad. Mereka membeli hasil bumi dari negeri nan hijau ini sambil berdakwah. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, Malik As-Saleh, pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini ditemukan oleh S. Huckroach dan J. Pinachpel. Teori selanjutnya yaitu teori dari Persia. Umar Amir Hussein dan Hossein Jajaningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini juga tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat ini adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya adalah pengeringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan Tabuik atau Tabuk di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Teori yang ketiga adalah teori Cina. Lain halnya dengan Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi, mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina ke Kanton Nusantara, khususnya Palembang, pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah, Raja Demak, adalah keturunan Cina. Penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Teori yang terakhir adalah teori Mekkah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu,
Samudra Pasai mazhab yang dikenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian, yang terakhir adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Teori inilah yang paling banyak mendapat dukungan dari para tokoh seperti Van Leeuwen, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Islam juga sempat menjadi kekuatan yang cukup disegani di Nusantara. Hal ini ditandai dengan munculnya banyak kerajaan Islam yang cukup terkenal dan berkuasa. Kemudian, perkembangan Islam di Nusantara. Di wilayah Sumatera, Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Pada waktu itu, di Sumatera telah berdiri kerajaan Buddha di Sriwijaya, yang menjadikan Islam masuk ke daerah itu sedikit mengalami kesulitan, dan pada waktu itu, kerajaan Sriwijaya mendapat serbuan dari India. Maka kesempatan itu digunakan untuk menyebarkan Islam bagi daerah-daerah. Kerajaan-kerajaan Islam juga sangat berperan penting dalam masuknya Islam ke Pulau Sumatera. Adapun kerajaan Islam di Sumatera sebagai berikut. Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini berdiri sekitar abad 13 Masehi. Pusat kerajaannya terletak di pantai timur Sumatera yang kini telah berada di kota Lokheusmawe dan Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam yang berkembang dengan pesat dan mencakup semua lapisan mulai dari kaum bangsawan dan para ule-balang bangsawan. Kerajaan ini didirikan oleh Meher Siluh atau yang biasa disebut Sultan Malikus Saleh sekitar tahun 1285 Masehi. Dia diangkat menjadi raja oleh Syekh Ismail, yaitu seorang mubalik Islam yang berkedudukan di Mesir. Dalam pemerintahannya, Sultan Malikus Saleh dibantu oleh Sri Kaya Ali Khairuddin, Bawa Kaya Sidi Ali Hasanuddin, dan Fakin Muhammad Mubalik yang berasal dari Mesir pada tahun 1297. Sultan Malikus Saleh wafat dan memberikan warisan yang berupa kepemimpinan kepada putranya Malikut Dahir. Kemudian Kerajaan Malaka. Menurut sejarah, kerajaan ini didirikan oleh bangsawan yang masih keturunan Majapahit yang bernama Paramisora. Setelah beliau masuk Islam dan menjadikan agama Islam sebagai agama kerajaan, beliau menggunakan nama dengan gelar Sultan Muhammad Shah. Dan mulai saat itu, Malaka menjadi pusat perdagangan Asia Tenggara dan pusat penyebaran Islam. Dari Malaka, Islam berkembang di Kepulauan Nusantara, bahkan sampai ke Brunei dan Filipina Selatan, Mindanao. Kemudian yang terakhir adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang menjadi pusat pengembang Islam di Melayu. Kerajaan ini juga sering berperang dengan Portugis karena ingin mencegah berkembangnya agama Kristiani di Melayu. Kerajaan ini juga sebagai pendidikan Islam yang akhirnya muncul golongan-golongan ulama dan ilmuwan seperti Hamzah Fansuri Nuruddin, Al-Raniri, dan lain-lain.
Raja pertamanya adalah Sultan Ali Muqayyad Shah. Kerajaan ini memperluas kekuasaan dan menyatukan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Hampir 2/3 Pulau Sumatera menjadi wilayah Aceh. Pada masa ini juga hidup seorang ulama yang bernama Nuruddin Ar-Raniri. Beliau mengarang sebuah sastra yang bernilai tinggi dengan judul Bustanus Salatina atau Taman-Taman Raja. Buku ini terdiri atas 7 jilid berisikan sejarah tanah Aceh dan dalam hubungannya dengan sejarah Islam. Kemudian perkembangan Islam di Nusantara, wilayah Jawa. Perakiraan masuknya Islam di Nusantara, terutama di Jawa Timur, tidak lepas dari ditemukannya makam atas nama Fatimah binti Maimun. Makam Islam pertama yang ditemukan di Gresik itu bertahun 1082. Selain makam Fatimah, ditemukan juga sejumlah makam Islam di kompleks pemakaman Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1349, Sultan Zainal Abidin Bahia Shah yang merupakan Raja Samudra mengutus Malik Ibrahim dan Maulana Ishak menjalankan misi dakwah di wilayah Gresik. Pada tahun 1415 sampai 1432, Manhuan mengabarkan keberadaan komunitas Muslim pertama di Jawa bagian timur. Komunitas Muslim itu terdiri dari 3 kelompok. Penduduk Muslim yang dari barat, komunitas Cina yang memeluk Islam, dan penduduk pribumi yang menduduki pemukiman bernuansa Islam. Di zaman pemerintahan Prabu Kertawijaya, beberapa bangsawan dan punggawa kerajaan sudah menganut ajaran Islam. Latar belakang dari kejadian itu ialah tersiarnya kabar mengenai masa kejayaan Islam di wilayah timur. Islam berjaya di wilayah Persia, Afghanistan, Pakistan, dan India. Tidak butuh waktu lama, melalui pelabuhan-pelabuhan di Jawa, ajaran Islam lekas menyebar di wilayah Aceh dan Malaka. Perkembangan Islam di Jawa Timur juga tak lepas dari peran Wali Songo. Dari 9 wali, 5 diantaranya menjalankan misi dakwah Islam di Jawa Timur. Kelima wali tersebut ialah Sunan Ampel di Surabaya, Sunan Bonang di Tuban, Sunan Derajat di Lamongan, dan Sunan Giri serta Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik tinggal di kota yang sama yaitu Gresik. Sampai saat ini makam dari 5 wali tidak pernah sepi pengunjung. Para wali terkenal dengan metode dakwah Islam yang santun. Mereka tidak serta-merta menyiarkan ajaran-ajaran Islam yang asing bagi masyarakat lokal. Dakwah Islam dilakukan dengan pendekatan budaya yang sudah terlebih dulu berkembang di masyarakat. Sunan Bonang misalnya menggabungkan syiar Islam dengan musik Jawa dan budaya lainnya. Demikian halnya dengan sunan-sunan yang lain. Mereka memegang teguh konsep akulturasi antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai yang sudah lebih dulu dianut oleh masyarakat lokal. Hal ini membuat masyarakat lebih mudah menerima Islam sebagai sesuatu yang baru dan indah. Islam sebagai ajaran ilahiyah yang tidak berupaya mengikis kebudayaan mereka. Kemudian, di wilayah Sulawesi, sejarah Islam di Nusantara 22 September 1605, Jumat 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah, Raja Talo sekaligus Mangkubumi Kerajaan Goa I Malingkang Daeng Manyuri memeluk Islam.
dia mendapat nama Islam yaitu Sultan Abdullah Awwalul Islam. Pada saat yang sama, Raja Goa ke-14 I Mangarangi Daeng Manrabiah juga memeluk Islam. Dia menerima nama Islam yaitu Sultan Alauddin. Raja Goa dan Raja Talo memutuskan memilih Islam dan mengundang guru agama dari kota tengah Minangkabau yang berada di Aceh untuk mengajarkan Islam di Sulawesi Selatan. Datangnya 3 mubalik yang dikenal sebagai Dato Talu di Makassar atau Dato Telu di Bugis, yaitu Dato Ribandang Abdullah Makmur alias Khotib Tunggal, Dato Ripat Timang Sulaiman alias Khotib Sulung, dan Dato Ritiro Abdul Jawad alias Hatib Bungsu. Ketiganya berperan dalam Islamisasi di Sulawesi Selatan. Untuk merealisasikan dekret itu, Sultan Alauddin mengirim utusan dari kerajaan-kerajaan tetangga dengan membawa hadiah untuk para raja. Kerajaan-kerajaan yang menyambut baik antara lain Sawito, Banalipa di Mandar, Bantaeng, dan Selayar. Selain dengan jalan damai, menurut Ahmad, penyebaran Islam juga dilakukan dengan peperangan. 3 kerajaan Bugis, Bone, Wajo, dan Sopeng yang tergabung dalam aliansi Telun Pocoe, 3 kerajaan besar, persekutuan untuk menghadapi kerajaan Makassar, menolak seruan agar memeluk Islam. Maka pecahlah antara kerajaan Makassar yang terdiri dari kerajaan Goa dan Talo melawan kerajaan Bugis yang terdiri dari kerajaan Bone, Sopeng, dan Wajo. Menurut Lontara Bugis, perang itu disebut Musuh Teleng, Perang Pengislaman, yang oleh antropolog Prancis Christian Pelloras, penulis manusia Bugis, diterjemahkan sebagai Islamic War. Islam masuk ke Maluku melalui jalur perdagangan di abad ke-15. Alasan kenapa Islam masuk lewat jalur perdagangan karena pada abad ke-15 Maluku sohor sebagai kepulauan rempah-rempah yang menjadi sasaran pada pedagang asing untuk mendapatkan cengkeh dan buah pala. Pedagang-pedagang itu diantaranya dari Asia Arab, Gujarat, Cina, dan pedagang-pedagang Jawa Serat Melayu yang telah memeluk agama Islam. Syekh Mansur adalah salah satu pedagang dari Arab yang menyiarkan Islam di Tidore pada masa pemerintahan Calano Caliati. Sementara Datu Maulana Hussein adalah salah satu pedagang dari Jawa yang juga berpengaruh dalam penyebaran Islam di Ternate pada masa pemerintahan Kalano marhum. Sementara itu, Portugis menyebutkan bahwa Islam masuk ke Maluku semenjak pelantikan Sultan Zainal Abidin tahun 1486, namun sumber lain menyebutkan Islam sudah ada di Maluku sekitar 50-60 tahun sebelum tahun 1486. Setelah Islam masuk ke Maluku, pengaruh dan perkembangan Islam belum kuat, terutama di Ternate. Oleh sebabnya, Zainal Abidin pergi ke Jawa untuk mempelajari Islam secara langsung dari Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah satu ulama atau wali terkenal di tanah Jawa. Dari sinilah muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kiai Raha, Maluku 4 Raja. Kesultanan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin, Kesultanan Tidore dipimpin oleh Sultan Mansur, Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati, Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kaicilbuko. Penyebaran Islam di Maluku tanpa terkecuali tidak mendapat
tidak dapat dipisahkan dari kerja keras seorang pedagang sekaligus mubalik asal Jawa bernama Datu Maulana Hussein. Ia tiba di Ternate pada tahun 1465. Hussein adalah salah satu mubalik besar pada masanya. Ia memiliki pengetahuan agama yang luas dan dalam, serta pakar tilawah dan kaligrafi Arab. Baiklah, saya rasa itulah penjelasan saya tentang materi ini sebagai tugas pendidikan agama Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.